Proklamasi Kemerdekaan. Setelah negara Aceh berumur 480 tahun 8 bulan tepatnya pada tanggal 4 Desember tahun 1976 negara Aceh diproklamirkan ulang oleh Paduka Yang Mulia Tengku Cik Ditiru Muhammad Hasan di Gunung Halimon. Maka tiap tanggal 4 Desember diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Aceh sampai saat ini. Hasan Tiru berhasil membentuk kabinet pemerintahan negara Aceh layaknya sebuah negara merdeka lainnya. Hasan Tiru bersama kabinetnya menjalankan tugas negara sambil bergerilya. Rezim Soeharto di Jakarta menanggapi peristiwa ini dengan tindakan militer. Di tahun 70-an sampai tahun 80-an perjuangan Hasan Tiru dikenal dengan sebutan Aceh Merdeka AM, di pihak Indonesia menamakan pengikut Hasan Tiru dengan nama, Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiru, GPLHT. Pemerintah Indonesia pernah menyebarkan selebaran kertas yang berbunyi, tangkap hidup atau mati Hasan Tiru dan pengikutnya. Suasana mencekam terasa di kampung-kampung karena intimidasi penangkapan, penyiksaan terhadap warga masyarakat yang diduga ikut membantu perjuangan Hasan Tiru. Sesudah Hasan Tiru hijrah ke luar negeri dan pengikutnya juga banyak yang hijrah menyelamatkan diri, dan banyak juga dihukum serta dibunuh oleh militer Indonesia sejak pertengahan tahun 80-an sampai awal tahun 90-an. Bangsa Aceh sangat menderita, tentu saja bagi mereka yang sudah hijrah ke luar negeri tidak merasakan apa yang dirasakan rakyat di Aceh saat itu. Masyarakat kampung dipaksa jaga malam di pos-pos jaga rakyat dianiaya tanpa alasan yang jelas, pokoknya suka-suka mereka. Serdadu Indonesia, rakyat Aceh diperlakukan seperti binatang. Pada tahun 1990 umumnya masyarakat Aceh teraniaya, dipaksa merayap di jalan, direndam di kolam, dipukul pakai kayu, dibunuh dan mayatnya dilempar ke jurang, dibuang di pinggir jalan, diculik sampai hari ini tidak diketahui nasibnya ribuan orang. Bahkan ada yang mengatakan Indonesia lebih biadab dari penjajah Belanda. Penangkapan demi penangkapan, penyiksaan demi penyiksaan, pembunuhan demi pembunuhan, pembantaian demi pembantaian, namun Malek Mahmud dan kroninya mengabaikan segala apa yang telah diberikan oleh bangsa Aceh kepada perjuangan suci ini. MoU Helsinki yang ditanda tangani oleh Malek Mahmud telah mengundang malapetaka bagi bangsa Aceh yang habis-habisan berjuang untuk kemerdekaan negara Aceh. Selain masyarakat awam yang tidak mengerti persoalan politik dibunuh oleh Serdadu Indonesia, juga para anggota kabinet Aceh Merdeka juga dibunuh seperti Tengku Ilyas Lebeh, Tengku Idris, Tengku Hasbi, Tengku Mukhtar dan banyak lagi tidak kita sebutkan di sini. Ada juga yang dipenjarakan seperti Tengku Usman Lampau Awe dan Pangliman Yasin Perlak dan lain-lain. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 Malek Mahmud mengakhiri perjuangan bangsa Aceh dengan menandatangani MoU Helsinki. Malek Mahmud belum merasa puas dengan apa yang telah dilakukan terhadap perjuangan bangsa Aceh. Malek Mahmud mencabut perjuangan bangsa Aceh sampai ke akar-akarnya pada tahun 2008 dengan mencabut berkas perjuangan ASN LFAM di Unpo. Malek Mahmud merasa bangga karena telah mampu membumi hanguskan cita-cita Hasan Tiru, juga telah berhasil menguburkan cita-cita perjuangan bangsa Aceh. Namun Allah menakdirkan lain bahwa Arif Fadilah bersama darah pejuang Aceh pengikut jejak Hasan Tiru meneruskan kembali perjuangan bangsa Aceh sesuai konsep warisan Hasan Tiru. Pada tahun 2012, kabar ini diketahui saat rapat presidensi di Munich, Jerman tanggal 27 Juni tahun 2014. ASN LF kembali diterima sebagai anggota tetap UNPO. Karena itulah ASN LFAM bergema lagi di bumi Aceh dan di luar negeri. ASN LFAM di bawah payung Presidium ASN LF yang dipimpin oleh Arif Fadilah sukses mengembalikan arah perjuangan bangsa Aceh yang sudah diselewengkan oleh Malek Mahmud dan kroninya. Kita boleh menyaksikan bersama kegiatan ASN LFAM di tataran internasional. Wassalam Umar Ali.